Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi kamu di channel YouTube Anamwa. Hari ini teman-teman aku nggak akan kasih review produk yang aneh-aneh gitu ya. Walaupun meskipun hari ini ada reviewnya, tapi ini sangat bermanfaat buat kamu semuanya yang mau belajar bikin alis. Aku akan kasih tahu produk-produk apa aja yang biasa aku buat untuk ngebikin alis cetar membahana, dan juga peralatan apa aja yang biasa aku bikin buat ngalis. Jadi intinya kita belajar bareng-bareng mulai dari awal dan juga akhir bikin alis tuh segampang apa sih? Nah, sebelum video ini dimulai, kamu jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Anamwa. Dan kalau kamu suka sama video yang mau aku buat ini, langsung aja komen di bawah dan di like ya. Oke deh teman-teman semua, kali ini aku sudah mempersiapkan peralatan untuk ngalis. Dan ini tuh udah aku siapkan sekotak gini. Jadi satu kotak ini apa aja isinya? Kita buka dulu ya. Nah, oke deh, ini aku ada beberapa peralatan yang biasanya dipakai kita untuk ngalis. Mulai dari pensilnya, terus juga pengukurnya, ada cotton bud dan sebagainya. Pertama-tama, ini yang tentu aja kalau kita mau bikin alis, yang kita siapkan itu adalah alisnya dulu atau pensil alisnya. Aku sebenarnya ada banyak banget dan ini cuma aku ambil asal gitu aja ya. Cuma ada beberapa gitu yang aku ambil asal. Ini ada merek Vanbo. Ini tuh banyak banget para makeup artist itu yang pakai ini, karena ini tuh selain teksturnya agak kaku, jadi dia tuh bisa bikin kayak nanti jenis-jenis alis yang berserabut gitu. Jadi ini mudah banget, nggak gampang patah. Tapi ini teksturnya agak keras gitu ya, agak kaku. Ini tuh juga warnanya bagus banget, nggak terlalu kemerahan. Makanya aku juga tetap sedia atau tetap punya yang namanya pensil alis Vanbo ini. Kebetulan ini yang warna coklat ya. Terus selanjutnya aku juga punya merek, ini adalah merek dari Viva. Viva ini harganya sekitar 30-an ribu, sama kayak Vanbo harganya juga 30-an ribu. Tapi ini teksturnya tuh lebih enak menurut aku daripada si Vanbo, karena dia tuh kayak perpaduan antara keras dan juga empuk, jadi pas banget teksturnya. Tetapi secara warna dia tuh kayak yang terlalu merah gitu. Jadi untuk menghasilkan warna yang cocok biasanya harus dicampur-campur aja. Tapi kalau kamu mau bikin bingkai alis untuk seorang pemula, kamu wajib punya yang namanya pensil alis Viva. Makanya meskipun tinggal dikit aja, ini kayaknya susah banget buat dibuang. Jadi jangan sampai kebuang meskipun tinggal segini. Ini adalah merek dari Viva. Ada dua warna, hitam dan juga coklat. Tapi aku lebih suka pakai warna coklat, meskipun warna coklatnya ini agak kemerahan sih di aku ya. Selanjutnya, kalau kamu pingin harga yang jauh lebih ekonomis, kamu bisa pilih pensil alis merek ini, nah Jasmine. Secara tampilan juga hampir mirip kayak Viva ya. Dan teksturnya juga hampir mirip seperti Viva. Ini harganya sekitar 10 ribuan. Dan ini juga panjang banget. Ini juga sering sih aku pakai. Tampilannya seperti ini, warnanya hampir sama, orange. Belakangnya itu menunjukkan warna pensil alisnya coklat tua. Dan Jasmine ini itu gampang banget didapatkan di store-store gitu atau di toko-toko kecantikan, itu juga banyak banget. Jadi kamu kalau budgetnya memang cuma belasan ribu atau cuma berapa ribu gitu, silahkan kamu bisa pilih merek Jasmine. Kemudian aku tunjukin lagi merek-merek murah yang lain. Ada Lira, ini cuma sekitar 7 ribuan, tapi kamu belinya nanti dapatnya pendek, cuma segini aja. Dan ini kebanyakan warnanya hitam, tapi teksturnya untuk Lira ini terlalu empuk.
Aku kurang tahu ya ada lira warna lainkah, tapi yang aku tahu yang pasti ini warnanya hitam. Seringkali dijumpai di toko-toko kecantikan itu lira biasanya warnanya hitam. Selanjutnya, ini bukan merek abal-abal sih, namanya adalah Davis. Ini harganya juga murah banget, cuma 7.000. Secara tampilan dia kayak plagiatornya dari si Viva. Panjangnya segini, cuma kalau dibikin ngegambar, ngebingkai, aku kurang suka. Tapi untuk warnanya lumayan lah ya, kita perlu beberapa kali oles untuk mendapatkan warna atau hasil yang maksimal. Dan merek murah terakhir, tapi kayaknya ini sebenarnya lebih cocok buat kayak inner corner gitu, terus buat apa ya, celak bawah mata gitu ya. Ini merek Implora, secara warnanya tuh banyak banget, tapi untuk yang alis ada 2 warna, coklat dan juga hitam. Dan pensil ini tuh kayaknya terlalu empuk untuk seorang pemula. Jadi kalau kamu seorang pemula pakai yang ini nanti gampang patah-patah. Cuma kalau dari segi warna dia tuh kayak masuk banget. Jadi nggak perlu nambahin warna-warna yang lain atau tambahan eyeshadow kayak atau tambahan warna apa kayak untuk menampilkan warna alis yang kayaknya sesuai banget untuk warna alis orang Indonesia gitu ya. Oke deh. Terus bagaimana nih Kak kalau kita mau bikin alis? Terus tekniknya tuh seperti apa supaya alis kita itu kelihatan bagus dan sangat natural. Nah, kalau tadi aku udah memperkenalkan beberapa merek pensil alis. Ini aku pakai untuk pemula ya. Jadi bentuknya semuanya pensil semuanya ya. Ini kita yang harus kita siapkan selain pensil alis yang banyak banget ini, terserah kamu nanti mau pakai yang mana. Tapi kalau aku anjurkan kamu nanti pakai Viva aja. Nah, kamu harus ada brush yang ujungnya itu aduh tipis banget, kecil banget seperti ini ya. Aku tunjukkan di kamera. So, jadi brushnya itu harus tipis, kecil. Ini nanti untuk fungsinya menghapus yang namanya kesalahan-kesalahan saat menggambar. Kalau ada brushnya, otomatis nanti pas kita ngegambar salah, kita perlu yang namanya penghapusnya. Penghapusnya tentu aja kita perlu foundation atau concealer. Kalau tips dari aku, pilihlah foundation atau concealer yang sesuai dengan warna muka kita, warna bedak kita gitu ya. Jadi nanti tuh nggak ngejomplang. Jangan asal pilih foundation gitu. Jadi kalau kita tadi bedaknya pakai yang apa, foundationnya pakai yang apa, ya udah ambil aja foundation atau concealer yang tadi kita pakai. Oke. Jadi harus ada brush sama yang namanya foundation. Kemudian yang kita perlukan lagi adalah spoolie. Spoolie itu kayak aplikator gitulah ya. Bentuknya seperti ini, jadi ujungnya tuh kayak sikat, tapi sikatnya beda kayak sikat yang lain. Ya ini kayak ujung sikatnya maskara lah ya bentuknya. Biasanya orang-orang nyebutnya spoolie. Kalau di merek Implora, ini tuh kita tuh beli pensil alis itu udah murah banget, 7.000-an harganya, udah dapat spoolinya langsung. Hebat kan ya? Oke, ini jadi kita harus ada spoolie. Walaupun di luaran sana pensil alisnya nggak ada spoolinya, kamu harus punya spoolie sendiri. Kemudian kamu kalau suka bentuk-bentuk alis yang terlihat kayak ada gradasi gitu ya, antara warna muda ke warna yang tua atau warna terang terus tajam gitu ya, kamu perlu yang namanya nih cotton bud. Cotton bud ini bukan untuk menghapus atau apa, tapi ini nanti untuk biar dia tuh kayak rata warnanya, jadi bisa bergradasi. Kalaupun kamu nggak suka pakai cotton bud juga nggak masalah, spoolie aja sebenarnya udah cukup. Terus alis itu tuh kayaknya kuncinya itu ada di ini loh ya, apa namanya, kebersihan atau kerapian kita pas bikin alis. Jadi tuh kalau diusahakan, jadi tuh anak-anak bulu alis itu tuh harus hilang, dan menghilangkannya tuh kayak ada pinset sih sebenarnya. Itu bisa kita jabutin sama pinset, tapi kalau kamu nggak bisa ngejabutin sama pinset itu, kamu bisa pakai ini apa ya namanya, silet kali ya. Pilihlah silet yang mereknya apa aja, asal ini tajam gitu ya, setajam silet. Nah, fungsinya silet ini itu untuk menghilangkan bulu-bulu manja yang ada di bawah alis. Kan kita tuh suka ada anak-anak bulu gitu loh ya, maksudnya untuk merapikan itu. Jadi kalau
itunya bersih, nanti alisnya itu bisa ngebentuk dengan sempurna. Oke, apalagi? Nah, biasanya kalau make up artis gitu suka pakai ini nih. Ini tuh kayak penggaris, jadi tuh ada sentiannya kanan dan kiri tuh sama, tapi aku jarang pakai ini karena kayak kalau pakai ini kayak terlalu gimana ya? Terlalu simetris, terlalu sejajar, terlalu sama, terlalu nggak natural. Tapi kalau kamu pingin alisnya itu kayak kiri kanan, terus bentuknya atas bawah sama, itu kamu mungkin perlu bantuan ini kalau untuk pemula. Tapi kalau aku jujur jarang pakai ini. Dulu sih pernah, tapi lama-lama aku pikir, aduh ini malah aneh ya, kayaknya alisnya bentuknya kotak atau gimana gitu, kurang bagus. Tapi kalau kamu suka ya nggak apa-apa, pakai ini boleh-boleh saja. Aku cuma menunjukkan alatnya aja. Oke deh. Pertama-tama yang harus kita lakukan membikin alis itu tuh sebenarnya tuh bikin alis itu sangat mudah gampang. Kalau biasanya kan orang-orang bilangnya apa ya, gampang-gampang susah gitu ya. Ini nggak ada susah-susahnya. Kalau kita itu bisa ngegambar ala-ala apa aja, pasti kita bisa bikin yang namanya alis. Kita siapkan pensil alis. Kalau kita belum pede untuk langsung menggambar di alis kita, sebaiknya kita belajar dulu di tangan. Kita bikin kayak bingkainya, contohnya seperti ini ya. Ini aku pakai merek Viva. Kenapa? Karena Viva itu paling enak secara tekstur. Itu tuh perpaduan antara keras dan empuknya tuh ada deh, nyatu banget. Nah, biar lebih panjang diginiin aja. Jadi kita kayak bikin gambaran gitu, seperti ini. Ya kalau kita belum pede ya bikin yang nganggang-nganggang aja seperti ini. Terus dikebawahin. Nah, seperti ini. Terus bagian bawahnya itu kita ikutin alurnya aja seperti ini. Nah, jadi deh sebenarnya kayak gini aja udah jadi alis. Kita bikin lagi di bawah. Cara belajarnya seperti ini. Lurus melengkung ke bawah. Nah, terus bagian bawah kita bikin lagi diikuti. Terus bikin lagi deh dengan berbagai model yang nanti kita pilih kita sukanya atau pantesnya untuk di muka seperti apa. Jadi melengkung, lurus, melengkung, terus bagian bawahnya nanti diikutin seperti ini. Jadi seperti ini gambarnya, itu draftnya bikin alis tuh kita bikin bingkai dulu seperti ini. Habis itu kita warnain seperti ini. Oke, kita bikin lagi, yang atas diwarnain lagi seperti ini, yang bawah diwarnain lagi seperti ini. Apakah udah gini aja cukup kak? Belum cukup. Kalau kamu pingin kayak bikin secara tekstur gradasi, kamu ambil spoolie. Nah, ini spoolinya, terus disikat seperti ini. Jadi deh di spoolie. Tapi kalau kamu pinginnya kayak ada bentuk yang berdiri gitu, ambil nih yang merek Vanbo, terus langsung bikin garis-garis di depannya. Nah, sebenarnya intinya sih seperti ini. Ini kalau kita belajar di tangan, kayaknya 3 bentuk aja udah cukup. Langsung aja sekarang kita pindah ke tekstur wajah kita, ke muka kita. Oke deh teman-teman, perhatikan ya. Ini tuh bawah alis aku tuh kayak banyak banget bulu-bulu halus atau anak-anak alis ya. Jadi bulu-bulu halusnya ini yang perlu dihilangkan menggunakan silet. Nah, sebaiknya kamu hilangkan dulu bulu-bulu halus di bawah ini. Jadi caranya tuh juga gampang, cuma diginiin aja. Kamu harus pelan-pelan. Kenapa? Kalau nggak pelan-pelan nanti kulit di bagian kelopak mata kamu yang akan kena silet. Jadi harus benar-benar hati-hati. Pastikan ini tuh bersih dulu, nggak usah dibentuk terlalu rapi juga nggak apa-apa, karena nanti kan kita mau bikin bingkai ya. Yang pasti bulu-bulu halusnya ini dihilangin dulu. Bagian sini juga sama bulu-bulu halusnya tuh kayak dihilangkan dulu.
Makanya kita tuh perlu cermin. Di depan aku ini juga ada cermin. Ini fungsinya buat melihat manakah yang perlu dicukur. Pastikan siletnya tuh tajam, jadi bulu-bulunya bisa keangkat semua. Dan pastikan posisinya tuh nggak basah ya. Kalau basah kena primer atau kena apa gitu, wah itu susah sekali karena licin. Oke, jadi fungsinya silet adalah untuk membersihkan anak-anak bulu pada bulu alis kita. Oke, selanjutnya kalau kamu takut antara kanan dan kiri itu nggak sama, kamu bisa pakai bantuan yang namanya pensil alis. Jadi kita pasang benar-benar di tengah seperti ini dan kita bikin titik-titik seperti ini, kan kayak gini ya. Ini kan pas tengahnya, jadi bikin titiknya misalkan di sini nih, terus ini di sini nih kayak gini. Nah, gimana cara gambarnya? Kita bikin bingkai kayak yang ada di tangan ini. Kalau aku rekomendasikan tadi untuk bikin bingkai kamu bisa pilih yang namanya merek Viva ini karena enak banget. Nah, kita bikin gambar dulu di bingkai sama seperti waktu kita belajar di tangan. Jadi teman-teman, kita ikutin aja alurnya bentuk alis kita. Kalau udah bagus, enak bikinnya. Tapi kalau misalkan sulit, bingkainya kita kayak contoh yang ada di tangan tadi ya. Karena ini kan gundul, tadi belum ada bentuk alisnya ya. Tadi kita bisa ngegambar di sini, pasti untuk yang di alis sini pasti juga akan bisa. Kita bikin perlahan bingkainya terlebih dahulu. Terus kita turunkan ke bawah. Setelah yang atas selesai, baru kita buat yang bawah. Kita ikutin alurnya dan nanti akan ketemu di bagian ujung. Oh iya, ini berarti namanya ujung ya teman-teman. Oke, terus kita lakukan hal yang serupa atau hal yang sama di alis yang sebelah satunya. Tadi kan udah kita garis ya, kita kasih titik gitu. Nah, kita bikin deh bingkai. Seperti ini. Habis itu bawahnya diikutin. Terus kita satukan pas di bagian ujungnya seperti ini. Oke deh, selesai kita bikin bingkainya. Gampang bukan? Nah, terus tips lagi dari aku, gimana sih cara kita meraut yang namanya pensil alis? Karena kan kita tuh suka bingung ya, kadang-kadang pensil alisnya suka bujel gitu. Perbedaan pensil alis saat kita beli sama saat setelah kita pakai itu ketara banget. Kalau pertama kali kita beli pasti bentuknya seperti ini. Bentuknya kayak kita ngelihat pensil-pensil pewarnanya anak-anak gitu diraut kayak muter gini ya. Tapi ini salah kalau untuk yang kita bikin pensil alis, karena pensil alis bukan kayak pensil tulis ya. Nah, jadi kalau kita meraut pensil alis, kita buat itu kayak gepeng. Oke deh teman-teman, jadi pensil alis saat kita ngeraut pensil alis itu bentuknya harus gepeng seperti ini. Sedangkan kalau kita beli baru itu nanti bentuknya pasti akan seperti ini. Nah, jadi perbedaannya seperti itu ya. Ini kalau menurut aku sih bisa dipakai, cuma nanti kalau udah bujel langsung aja kamu bikinnya digepengin kayak gini. Dan sekarang kan lebih mudah ya, banyak dijual kayak eyebrow gitu, udah dalam bentuk yang serutan yang gepeng-gepeng kayak gitu. Oke? Selanjutnya kalau udah kita bikin bingkai, itu langsung kita masuk ke pewarnaan. Terserah kamu suka yang warna apa. Oke, kita pakai warna Implora aja, karena ini kan sangat empuk sekali ya, dan harganya pun juga murah. Jadi kita kayak arsir gitu. Kebetulan ini warnanya cocok banget, coklat tua.
Jadi bagian pangkal jangan diarsir dulu, bagian agak tengahnya gitu kita arsir, bagian sini juga sama. Kita arsir atau kita isi warnanya. Oke. Kalau warnanya udah terisi, kemudian saatnya masuk kita rapikan dengan spuli. Kita sikat dengan spuli ya, yang benar kita sikat dulu dengan spuli dari pangkal. Ini jadi dari pangkal ya teman-teman. Dari pangkal sampai ke ujung. Jadi dari pangkal sampai ke ujung. Itu jangan lupa diberdiri-berdirikan. Ini juga sama, dari pangkal sampai ke ujung alis, biar warnanya menyatu. Nah, kalau sudah begini kan udah jadi ya, tapi masih kayak kurang rapi gitu ya. Kita perlu yang namanya bantuan brush seperti yang aku ulas di depan tadi. Ada yang namanya brush dan perlu lagi bantuannya ini foundation. Oke, langsung aja kita totolkan sedikit aja foundation ke brushnya, terus habis itu kayak kita rapikan gitu ya. Kita lihat bagaimana bagian mana yang kurang rapi. Ini harusnya kayak agak dekat aja, jadi kita bisa lihat. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita bikin bagian yang nggak rapi itu kita rapikan dengan yang namanya brush gepeng tadi. Terus ditotolin ke foundation. Kali ini aku pakai smooth correctornya dari LT Pro. Oke. Jadi kita bikin yang namanya menghapus noda-noda dosa. Nah, jadi secara kasarnya kayak gini ya. Biasanya aku sih bikin seperti ini tuh sebelum pakai foundation. Jadi nanti kalau udah dikasihin foundation tuh akan terlihat sama. Kalau bagian atasnya mungkin kamu rasa juga kurang rapi, jadi kamu bisa benerin juga bagian atas seperti ini. Terus kita bersihkan lagi bagian atasnya lagi. Yang perlu ditutupin foundation atau concealer, langsung aja kita tutupin. Oke deh, jadi seperti ini ya. Kemudian untuk meratakan, misalkan ini kita udah pakai bedak gitu ya, udah pakai foundation gitu, tapi kok masih menonjol kan nggak enak ya dipandang. Ya udah kita baurin aja pakai tangan atau bisa pakai spons. Kita baurinnya pelan-pelan aja gitu ya, seperti ini. Bagian atas juga dibaurin pakai tangan seperti ini. Tuh kan, udah mulai kelihatan kan. Bagian bawah juga sama, kita baurkan seperti ini, dan ini juga bisa sekalian jadi eyeshadow base seperti ini. Setelah ini kita bisa kan ngelihat antara kanan dan kiri tuh udah nggak sama lagi gitu ya. Habis ini kita kayak bikin gambar antara yang kanan dan yang kiri itu dibenerin gitu, antara tinggi rendahnya. Kok kayak gini nanti udah terlihat, jadi kita bisa kayak bikin gambaran lagi di atasnya atau di bawahnya. Kita paskan yang sesuai dengan bentuknya, jadi nanti bisa sama gitu ya.
Nah, kalau gini tuh antara kanan dan kiri tuh kayak bisa seimbang nanti. Bawah, atas kita cek gitu ya. Nah, seperti ini. Ini insya Allah antara kanan dan kiri sudah ya 75% mirip-mirip lah ya. Kalau udah seperti ini, kadang ada yang suka dibentuk kayak model yang jabrik-jabrik atau bikin gradasi gitu ya. Kamu bisa ambil yang namanya spoolie, terus kamu sikat ke atas. Bisa kamu pakai sabun mandi atau Vaseline. Oke, kali ini aku nggak akan tunjukin Vaseline-nya karena aku pingin kayak yang natural, nggak kelihatan basah-basah gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi disikat ke bagian atas. Jangan lupa kalau kamu memang suka stylenya yang namanya alis kamu itu adalah alis yang jabrik-jabrik yang kelihatan berserat, kamu sikatnya ke atas ya. Jadi memang kalau ke atas tuh kesannya nggak rapi-rapi amat, cuma kelihatan natural gitu ya. Oke deh, kayaknya antara alis kanan dan kiri ini udah 75%, udah hampir sama. Dan kalau ditanya kenapa nggak bisa sama banget antara kanan dan kiri, ini itu sister, bukan twin ya, bukan kembar. Jadi kayaknya seperti ini tuh udah cocok banget. Dan terima kasih kamu semuanya udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga video yang aku buat ini benar-benar bisa mengedukasi kamu semuanya, atau bisa jadi ajang belajar kita bareng-bareng bikin alis yang gampang-gampang mudah. Hilangkan stigma gampang-gampang susah. Mulai dari peralatan tadi udah aku jabarkan, mulai dari bahan-bahan juga udah aku kasih tahu dan udah aku bocorkan ke kalian semuanya, apalagi untuk para pemula. Aku Ana, jangan lupa di subscribe channel YouTube aku dan di like serta komen, dan juga sebarkan ke seluruh sosial media yang kamu punya. Bye bye.